Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia. Latihan 6. 1. Keasistenan verifikasi memiliki tugas utama dalam A. Penerimaan laporan masyarakat, B. Pemeriksaan laporan masyarakat, C. Verifikasi syarat kelengkapan laporan, D. Analisis pencegahan maladministrasi, E. Penyusunan rekomendasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menurut pasal 11 bab 3, tugas utama keasistenan verifikasi adalah menyiapkan, mengkoordinasikan, sinkronisasi, melaksanakan, dan integrasi kegiatan verifikasi laporan masyarakat. 2. Dalam melaksanakan fungsinya, keasistenan verifikasi tidak melakukan A. Verifikasi syarat kelengkapan formil laporan, B. Penelusuran informasi terkait situasi laporan, C. Verifikasi material atas laporan masyarakat, D. Mediasi antara pelapor dan terlapor, E. Penutupan laporan yang tidak memenuhi syarat. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 12 bab 3, fungsi keasistenan verifikasi tidak mencakup mediasi antara pelapor dan terlapor. Mediasi merupakan bagian dari tugas keasistenan resolusi. 3. Tugas keasistenan pengembangan jaringan dan layanan yang paling tepat adalah A. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, B. Menyiapkan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi pengembangan layanan pengaduan, C. Melakukan pemeriksaan laporan masyarakat, D. Menyusun rekomendasi penyelesaian laporan, E. Melakukan monitoring pelaksanaan rekomendasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 14 bab 3, tugas utama keasistenan pengembangan jaringan dan layanan adalah menyiapkan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi serta integrasi kegiatan pengembangan layanan pengaduan masyarakat. 4. Manakah yang bukan merupakan fungsi dari keasistenan pengembangan jaringan dan layanan? A. Melakukan penyuluhan tentang layanan pengaduan, B. Mengorganisasi laporan dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, C. Melakukan analisis terkait pengaduan melalui SP4N, D. Melakukan jejaring antar pemangku kepentingan, E. Melakukan verifikasi formil dan material laporan masyarakat. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 15 bab 3, verifikasi formil dan material laporan masyarakat bukan merupakan fungsi keasistenan pengembangan jaringan dan layanan, melainkan fungsi keasistenan verifikasi. 5. Keasistenan utama manajemen pencegahan maladministrasi memiliki tugas pokok. A. Melakukan pemeriksaan laporan masyarakat, B. Merumuskan kebijakan di bidang deteksi, perlakuan pelaksanaan saran, dan manajemen pengetahuan, C. Melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor, D. Menyusun rekomendasi penyelesaian laporan, E. Melakukan monitoring pelaksanaan rekomendasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menurut pasal 18 bab 3, tugas pokok keasistenan utama manajemen pencegahan maladministrasi adalah merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang deteksi, perlakuan pelaksanaan saran dan manajemen pengetahuan layanan publik. 6. Seorang asisten ombudsman pada keasistenan verifikasi menerima laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor, B. Menyusun rekomendasi penyelesaian laporan, C. Melakukan verifikasi syarat kelengkapan formil laporan, D. Melakukan investigasi lapangan, E. Meneruskan laporan ke keasistenan pemeriksaan laporan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai fungsi keasistenan verifikasi pada pasal 12 bab 3, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan verifikasi syarat kelengkapan formil terhadap laporan masyarakat.
7. Dalam upaya pengembangan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, SP4N, tugas keasistenan pengembangan jaringan dan layanan yang paling tepat adalah A. Melakukan verifikasi pengaduan dalam SP4N. B. Menindaklanjuti setiap pengaduan dalam SP4N. C. Memberikan konsultasi pengembangan SP4N. D. Melakukan investigasi atas pengaduan dalam SP4N. E. Menyusun rekomendasi perbaikan SP4N. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 14 bab 3, salah satu tugas keasistenan pengembangan jaringan dan layanan adalah memberikan konsultasi pengembangan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, SP4N. 8. Keasistenan verifikasi menemukan laporan yang tidak memenuhi syarat dan bukan wewenang ombudsman. Tindakan yang harus dilakukan adalah A. Meneruskan laporan ke keasistenan pemeriksaan laporan. B. Melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor. C. Menutup laporan berdasarkan hasil rapat pleno. D. Menyusun rekomendasi penyelesaian laporan. E. Melakukan investigasi lebih lanjut. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 12 bab 3, salah satu fungsi keasistenan verifikasi adalah melakukan penutupan laporan untuk laporan yang tidak memenuhi syarat dan atau bukan wewenang ombudsman berdasarkan hasil rapat pleno. 9. Dalam rangka pencegahan maladministrasi, keasistenan utama manajemen pencegahan maladministrasi melakukan kegiatan berikut. Kecuali A. Deteksi potensi maladministrasi. B. Perlakuan pelaksanaan saran. C. Manajemen pengetahuan layanan publik. D. Penyelenggaraan penilaian kepatuhan. E. Pemeriksaan laporan masyarakat. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 18 bab 3, tugas keasistenan utama manajemen pencegahan maladministrasi tidak mencakup pemeriksaan laporan masyarakat. Pemeriksaan laporan merupakan tugas keasistenan pemeriksaan laporan. 10. Seorang asisten pada keasistenan pengembangan jaringan dan layanan melakukan analisis terkait pengaduan melalui SP4N. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah A. Menyelesaikan setiap pengaduan dalam SP4N. B. Memverifikasi keabsahan pengaduan dalam SP4N. C. Mengidentifikasi pola dan tren pengaduan untuk perbaikan sistem. D. Menyusun rekomendasi penyelesaian untuk setiap pengaduan. E. Melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 15 bab 3, salah satu fungsi keasistenan pengembangan jaringan dan layanan adalah melakukan analisis terkait pengaduan melalui SP4N. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi pola dan tren pengaduan untuk perbaikan sistem. 11. Dalam konteks manajemen pencegahan maladministrasi, kegiatan diagnosis yang dilakukan oleh keasistenan utama manajemen pencegahan maladministrasi merujuk pada A. Pemeriksaan kesehatan pegawai ombudsman. B. Identifikasi penyebab dan konfirmasi terjadinya maladministrasi. C. Penilaian kinerja instansi penyelenggara pelayanan publik. D. Evaluasi internal kinerja ombudsman. E. Analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam konteks manajemen pencegahan maladministrasi, diagnosis merujuk pada kegiatan mengidentifikasi penyebab maladministrasi dan memastikan telah terjadi maladministrasi, sesuai dengan fungsi keasistenan utama manajemen pencegahan maladministrasi pada pasal 19 bab 3. 12. Keasistenan verifikasi menerima laporan masyarakat yang telah lengkap secara formil namun masih memerlukan penelusuran informasi lebih lanjut. Langkah yang paling tepat dilakukan adalah A. Langsung meneruskan laporan ke keasistenan pemeriksaan laporan. B. Menutup laporan karena dianggap tidak lengkap. C. Melakukan verifikasi material atas laporan tersebut. D. Menyusun rekomendasi penyelesaian laporan.
E. Melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai dengan fungsi keasistenan verifikasi pada pasal 12 bab 3, setelah verifikasi formil, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi material atas laporan masyarakat untuk memastikan kesesuaian dengan kewenangan Ombudsman. Audio Jungle.